Ini dah. Punten direpotkan. Direpotkan kawin gantan gitu. Iya, cuma jangan kaget ya. Kawin nggak bisa gitu. Iya, tapi sudah kami cekap. Harus saja setiap sekali pergi kemana pun. Ya setahun dulu, nggak kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati lan kula muliakan keluarga besar saking kula mulai keluarga besar Bapak Mudirman, keluarga besar Bapak Ajib Tamjid, sederek Bagus Arwana, salam anak kedua mempelai kang berbahagia, Bapak Kiai ingkang kula hormati, para sepuh ingkang kula hormati, Bapak Lebe Desa Marga dari Bapak Ustaz Sapi ingkang kula hormati, Bapak Ibu tamu undangan ingkang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam seluruh juga atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat mawon di tengah perjalanan proses administrasi Bagus Arwana dengan Fitriana, alhamdulillah tidak ada kendala, administrasinya lengkap sehingga dapat kami tuang dalam pencatatan perkawinan. Artinya nikah dan kawinnya Fitriana dengan Bagus Arwana resmi tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Indramayu. Pulang dari sini bisa membawa buku nikah untuk dinikmati. Yang kedua, nikah dan kawinnya Fitriana dengan Bagus Arwana juga sah menurut syariat ajaran agama Islam karena terpenuhi dari 5 rukun nikahnya. Kemudian dapat kita kabulkan kehendak perkawinannya pada hari ini karena kedua mempelai pun sudah mengikuti bimbingan perkawinan pada hari Jumat kemarin ya. Alhamdulillah. Pengantin yang nurut di KUA sama insya Allah KUA gak nurut Pak Kiai. Enggak kalau si dadakan beli gelem bimbing catin, beli gelem aku kepes kubut dan lebih. Oke. Alhamdulillah. Tertera dalam buku nikah mas kawinnya di sini tertulis uang 1 juta rupiah. Maka diberikan ke calon istri. Ini kurang apa? Buat kari kan tidak? Terus disiapakan ketinggalan. Nah, diambung tangan ini. Pak Kiai, selaku saksi nikah, Bapak selaku saksi nikah, wali nikah dari Fitriana, Pak Mudirman ini sudah bertaukil kepada kepala KU setempat mengakan nikahkan dengan ditandatangani pada tanggal 21 Februari tahun 2025. Jadi walaupun wali nikahnya tidak hadir di sini karena sudah bertaukil secara tertulis, maka ini sudah dianggap cukup sudah ditandatangani oleh kepala KUA Benua Hayang. Benua Hayang ya, Tapang ya, Benua Hayang ya, Benua Hayang Tapang dengan saksi Air Suhendri dengan Mohfijal Hanafi. Saya selaku kepala KUA yang diwakilkan oleh Bapak Sudirman menerima permohonannya dan akan menikah. Maka untuk mengawali proses nikah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya al-afdalul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa rafiqul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'du. Ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang akan disampaikan, terutama untuk kedua mempelai ponakan saya semua yang pada hari ini akan melangsungkan ijab, bukan saja kawin tetapi juga nikah. Jadi dikawinkan dan dinikahkan. Pada kesempatan ini khususnya untuk kedua mempelai, Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah kita ini ketika mencintai, menikahi seseorang yang janda? Maka Rasulullah Muhammad, kenapa memang? Ya jawab, karena orang yang menikahi seorang janda ini biasanya lebih berat daripada kita menikahi seorang perawan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang akan terjadi. Contohnya apa? Di antaranya biasanya ada hal-hal kuncingan orang, juga ada hal-hal yang tidak biasa, ada hal-hal yang juga nantinya berbeda dengan apa yang orang lakukan perkawinannya, juga banyak hal-hal. Tetapi kata Rasulullah Muhammad, yang penting yang terutama adalah ketika kita mencintai dan mengawini seorang janda, maka pahalanya lebih daripada kita bagaimana mencintai seorang perawan. Kuncinya bukan itu, kuncinya adalah bagaimana kita ini di dalam nanti menjalankan sebuah mahligai rumah tangga, karena perkawinan itu bukan tujuan tetapi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sejauh mana dan berapa lama kita ini menikah, tetapi sejauh mana kita ini dalam beribadah. Kaitannya dengan niatan di awal untuk menikah, yaitu mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semuanya, kita anisalamah wa fil azalati nadama. Ada ibadah yang harus disegerakan, ada ibadah yang jangan terburu-buru, tetapi dalam hal menikah, ibadah yang harus disegerakan. Makanya kita sebagai orang tua, kalau seandainya ada anak-anak kita yang sudah waktunya untuk dinikahkan, maka nikahkanlah. Khawatir bukan saja mereka berdosa, tetapi kita juga berdosa kalau melihat anak-anak kita bergaul tetapi belum punya ikatan pernikahan. Yang ketiga, ketika menikahi di sebuah jalan, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu kita sepakati bahwa kedua mempelai harus benar-benar ibadahnya. Yang tadinya ibadahnya ini males-malesan, yang ibadahnya tadinya ini tidak teratur dan mentok, maka kalau seandainya sudah menikah, kita saling menikahkan satu sama lain kedua mempelai. Karena apa? Ibadah itu, apalagi yang kaitannya dengan sholat, itu bisa bagaimana ukuran rizki kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 92 bahwasanya wa'mur ahlaka bis-shalah. Kalau kamu menjaga sholatnya, kalau kamu mementingkan sholatnya, kalau kamu benar-benar bagaimana sholat kita diperhatikan, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qablu 'alaika rizqan, aku akan memperbaiki rizkimu. Jadi kalau seandainya patokannya kita sholatnya males, patokannya sholatnya kita jelek, patokannya sholat kita tidak karu-karuan, maka Allah pun seanane upaya rezekinya. Jadi patokannya rezeki kita bagus kalau sholat kitanya bagus. Rezeki kita jelek berarti ada yang jelek dalam sholat kita. Dan yang terakhir, barangkali karena ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya pun bersumpah, wa min ayatihi, bukan saja sekedar hanya sakinah mawaddah warahmah, tetapi di sini ayat Allah bersumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursinya, saya menciptakan ayat itu dua. Ada yang berharokat dan berhuruf, ada juga yang tidak berharokat juga berhuruf. Siapa yang berharokat, yang tidak berhuruf itu? Tentunya perempuan yang mau kita nikahi.
jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita ini menikahi seorang perempuan ini bukan saja sekadar seorang ciptaan Allah yang sifatnya wujudnya perempuan, tetapi juga ciptaan Allah itu sebuah ayat yang tidak berharokat, juga tidak berhuruf. Maka kalau itu benar-benar ciptaan Allah yang tidak berharokat juga tidak berhuruf, maka sayangilah, muliakan. Kalau seandainya seorang laki-laki tidak memuliakan istrinya, maka rizkinya pun tergadai. Apalagi sampai-sampai istrinya menangis, tetesan air matanya jatuh ke lantai, suami rezekinya bisa tergadai. Maka patokannya yang pertama tadi, benar-benar kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menikah, jaga sholatnya. Dan yang ketiga tadi, jaga dan muliakan. Misalkan bagus, kalau istrinya selalu senang, selalu bahagia, jangan dibuat kecewa, jangan dibuat menangis. Ya syukur-syukur bagus, istrinya pengen seneng bae, sering di toko emas, pemilih kalau pulang, seneng bae artinya kalau. Nah, barangkali itu saja yang intinya adalah bagaimana seorang yang menikah, bagaimana kita ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah adalah jalan menuju ibadah. Nikah adalah ridho